Baik, kami kelompok 5 kelas A pada hari ini akan menjelaskan tentang penerapan deterministik finite automata atau DFA pada simulasi vending mesin es krim. Lanjutnya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, Jody Lantang dengan NIM akhir 046. Perkenalkan, nama saya Demode Pratnyana Kusuma dengan NIM akhir 023. Kenalkan, saya Ibu Teguh Pradita dengan NIM akhir 067. Perkenalkan, saya Iwan Kamaputra dengan NIM akhir 091. Perkenalkan, saya Satria Palupi dan NIM akhiran 138. Baik, di sini saya Juri Lantang dengan NIM akhir 046 akan menjelaskan deskripsi umum dari vending mesin ini. Inovasi utama dari vending mesin ini terletak pada fitur mix and match delay, yaitu kemampuannya untuk menangani pemesanan multi-item yang dinamis. Berbeda dari mesin tradisional yang seringkali membatasi satu pilihan per transaksi, vending mesin ini dirancang untuk mengizinkan pengguna memilih beberapa item, di mana pengguna dapat dengan bebas menambahkan secara bertahap beberapa scoop dan topping dalam satu sesi pemesanan. Lalu akumulasi harga real time, di mana mesin secara cerdas tetap berada dalam mode pilihan, terus mengakumulasi total harga setiap kali item baru ditambahkan. Lalu fleksibilitas transaksi, di mana pengguna memiliki kebebasan penuh untuk membangun pesanannya sebelum mengkonfirmasi dengan checkout. Ada elemen-elemen dalam vending mesin. Yang pertama, himpunan state. Ada idle yang berupa state awal, mana mesin siap menerima pesanan. Lalu ice cream selection, di mana pembeli sedang memilih menu scoop es krim. Topping selection, di mana pembeli sedang memilih topping. Waiting for payment, pesanan dikonfirmasi, lalu mesin menunggu pembayaran. Dispensing item, setelah uang cukup, pesanan dikeluarkan di area dispenser. Lalu returning change, proses pengembalian uang jika ada. Lalu state awal, Pak idle, state akhir, mana transaksi dianggap selesai ketika mesin kembali ke state idle setelah returning change atau pembatalan. Lalu ada himpunan input atau alfabet, ada item dengan harga vanilla scoop dan coklat scoop masing-masing 10.000, karamel topping dan sprinkle topping masing-masing 2.000. Selanjutnya ada perintah berupa next, checkout, cancel. Lalu ada uang 2.000, 5.000, 10.000 dan 20.000. Lalu ada input output dan contohnya pesan teks, item ditambahkan, uang kurang, pesanan diproses dan lain-lain. Lalu es krim berupa simulasi, animasi es krim yang dibuat di area dispenser. Uang kembalian juga berupa simulasi, mana tampilan gambar-gambar uang kembalian. Lalu di sini ada tabel transisi untuk vending mesinnya. Lalu pertama dimulai dari state idle, dapat menerima input scoop, contohnya vanilla scoop. Next state-nya ice cream selection, dengan output item tambahkan, bisa pilih scoop lagi atau next. Lalu state ice cream selection dapat menerima 3 input. Yang pertama scoop, misalnya coklat scoop. Next state-nya ice cream selection, dengan output item tambahkan dan total sekian. Lalu untuk input next state-nya topping selection, dengan output pilih topping atau langsung checkout. Lalu input terakhir cancel, dengan next state idle, outputnya pesanan dibatalkan. Untuk state topping selection dapat menerima 3 input juga. Yang pertama topping, contohnya karamel. Next state-nya topping selection, dengan output item tambahkan dan total sekian. Untuk input checkout, next state-nya waiting for payment, dengan output pesanan informasi total sekian dan silakan bayar. Lalu untuk input cancel, next state-nya idle dan dengan output pesanan dibatalkan. Untuk state waiting for payment dapat menerima 3 input. Yang pertama uang masuk kurang dari total harga, dengan next state
Waiting for payment, outputnya uang diterima masih kurang sekian. Input uang masuk lebih dari sama dengan harga. Next state-nya dispensing item. Output pembayaran cukup dan memproses pesanan. Input cancel. Next state-nya return and change. Dengan output pembayaran dibatalkan, ambil uang Anda. State dispensing item, inputnya otomatis. Dengan next state returning change, dan output memproses dan mengeluarkan pesanan di dispenser. Pesanan sedang diproses, mengeluarkan pesanan. Silakan ambil kembalian Anda dan terima kasih. Di terakhir returning change dengan input otomatis, next stage-nya idle dan tidak ada output. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Iwan Karnaputra dengan NIM akhir 091 akan menjelaskan mengenai diagram state. Di sini state pertama adalah idle, yang dimana ini adalah dimulainya. Kemudian dari sini akan ada input berupa scoop dari pembeli, berupa vanilla scoop maupun chocolate scoop. Di sini akan ada output atau pesan berupa item ditambahkan pilih scoop lagi atau next. Apabila pembeli memilih untuk next, maka di sini ada ice cream selection. Di sini pembeli bisa menambahkan es krim lagi sama vanilla atau coklat. Dia akan makan scoop lagi, tapi jika langsung next, maka akan langsung ke topping selection. Dengan output, pilih topping atau langsung check out. Namun di sini jika pembeli memilih untuk cancel, maka akan balik ke idle lagi. Di topping selection, pembeli bisa memilih untuk menambahkan topping caramel atau sprinkles, atau bisa langsung check out. Jika dia memilih topping, maka akan ada output item telah ditambahkan total RP sekian. Kemudian jika dia cancel, maka akan kembali ke idle. Di sini apabila dari topping selection langsung ke checkout, maka akan ada pesanan dikonfirmasi total RP sekian, silakan bayar. Kemudian masuk ke waiting for payment. Di sini apabila uang masuk kurang dari total harga, maka akan ada output uang diterima masih kurang RP sekian. Jika uang masuk lebih dari sama dengan total harga, maka outputnya adalah pembayaran cukup, memproses pesanan. Kemudian di sini apabila di payment ini di-cancelkan, maka akan langsung ke returning change dan akan langsung ke idle. Namun jika dilanjutkan, maka akan ke dispensing item, kemudian langsung ke returning change, di mana outputnya adalah memproses dan mengeluarkan pesanan di dispenser. Kemudian muncul pesanan sedang diproses, mengeluarkan pesanan, silakan ambil kembalian Anda RP sekian, terima kasih. Kemudian dari sini akan langsung kembali ke idle lagi untuk memproses pesanan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Satria Palupi dan NIM akhir 138 akan menjelaskan tentang codingan dari vending machine dari mainframe. Yang pertama, ada beberapa library yang kami gunakan. Seperti yang pertama ada Custom Tinker, itu adalah tujuannya versi modern dari Tinker, punya tampilan modern dan responsif. Lalu yang kedua ada import Tinker Azteca. Tinker ini adalah model base awal Tinker asli untuk fitur yang tidak disediakan oleh custom Tinker. Misalkan seperti butuh kanvas atau elemen dasar, kamu tetap perlu import Tinker Azteca. Yang kedua ada build import image, digunakan untuk mengimpor image dari folder yang terpisah. Lalu yang keempat ada vending machine DFA, import vending machine DFA, itu untuk mengimpor kelas utama dari file terpisah, yaitu adalah vending machine DFA Python. Lalu selanjutnya ada simple audio ASCII, itu digunakan untuk mengimpor audio dari folder yang terpisah. Lalu ada form reading import read, ya, untuk mengimpor read dari modul bawaan Python yang digunakan untuk menjalankan animasi dispenser. Baik, pertama ada kelas app, itu digunakan seperti menyebutkan tipe-tipe item seperti vanilla scoop sebagai scoop, coklat scoop sebagai scoop, caramel topping sebagai topping, dan sprinkle sebagai topping. Lalu ada pemberian nama untuk warna-warnanya, seperti vanilla scoop memiliki warna lemon chiffon, coklat scoop sebagai saddle brown, caramel sebagai coklat, lalu ada sprinkle sebagai hot pink. Lalu ke bawah itu akan mengeload aset. Fungsi ini adalah untuk mengeload aset dari folder yang berbeda seperti mengeload gambar PNG, lalu ada suara seperti titik WAV.
Lalu jika error, dia akan menyuguhkan pesan adalah error loading asset. Lalu ada dev setup UI. Di situ fungsinya seperti membuat frame kiri. Itu akan meletakkan frame kiri sesuai dengan grid. Lalu yang berdasarkan baris untuk judul dispenser, itu ya ada pertama grid configure 1, lalu yang kedua ada baris untuk frame dispenser. Lalu selanjutnya ada masalah kedua, gunakan CTK scrollable frame untuk produk. Dan di sini adalah untuk scroll seperti pilih item, seperti ada teks seperti pilih item. Lalu selanjutnya ada perubahan pada area dispenser. Di situ dengan title dari dispenser menggunakan Tkinter kanvas di dalam CTK frame. Itu akan membuat kanvas di dalam frame. Lalu ada variabel untuk posisi icon dan scope, itu dia diletakkan di dalam frame tersebut. Lalu ada frame kanan sebagai kontrol, di situ ada frame untuk area notifikasi yang bisa di scroll, lalu ada frame untuk lihat pesanan, lalu ada frame untuk melihat info harga yang selalu diupload dalam real time, lalu ada frame untuk pembayaran masih yang ada di frame kanan, lalu ada tombol aksi seperti ada tombol next, tombol cancel, tombol checkout. Ya, selanjutnya lalu ada frame untuk kembalian, itu ada di bawahnya frame tombol aksi. Di situ akan mengeluarkan image berupa uang dalam bentuk kembalian. Dev handle input, itu digunakan untuk mencegah inputan lain saat animasi sedang berjalan. Lalu dia akan memutar suara jika item yang sudah valid dan tersedia untuk dipilih. Nah, pertama adalah periksa state setelah proses. Di situ memeriksa state setelah inputnya sudah diproses. State tersebut akan memperbarui GUI dengan posan output. Lalu akan memanggil show change untuk menampilkan kembalian. Return me change, dia akan kembali ke kelas frame kembalian. Lalu sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Ibu Teguh Dewa Adita dengan NIM akhir 067 akan melanjutkan penjelasan program bagian GUI. Selanjutnya ada metode update GUI. Jadi metode ini untuk memperbarui semua widget atau tampilan GUI berdasarkan state data saat ini. Jadi dalam metode ini akan diupdate label harga dan uang masuk dari data DFA, kemudian mengupdate text box, list pesanan, kemudian membuat teks data pesanan atau teks default jika kosong, lalu mengupdate text box notifikasi, selanjutnya mengambil state DFA saat ini pada kode state sama dengan self vn DFA current state. Selanjutnya memanggil fungsi helper untuk menampilkan atau menyembunyikan tombol produk, yaitu update product display. Selanjutnya mengaktifkan atau nonaktifkan tombol berdasarkan state. Untuk tombol uang di sini ada for loop-nya untuk mengaktifkan tombol uang, kemudian menampilkan tombol aksi, tombol checkout, tombol cancel, dan tombol ambil kembalian. Selanjutnya ada metode update product display. Jadi metode ini adalah metode helper atau pembantu untuk mengatur tombol produk mana yang akan tampil. Jadi dalam metode ini judul produk di atas frame produk akan disesuaikan sesuai dengan state. Jadi jika pada state idle atau ice cream selection, judulnya adalah pilih ice cream. Kemudian jika pada state topping selection, judulnya adalah pilih topping. Dan daripada itu judulnya adalah item pilihan.
Selanjutnya ada for loop, semua tombol produk yang ditampilkan. Jadi di sini akan menampilkan jika pada state idle atau ice cream selection, maka tombol yang ditampilkan adalah tombol produk scope es krim. Kemudian jika pada state topping selection, maka tombol produk yang ditampilkan itu adalah topping es krim tersebut. Selain daripada itu, tombol produk akan di remove atau dibuang. Selanjutnya ada metode play click sound, kemudian ada metode play exchange sound dan play ice cream sound. Jadi metode ini untuk click sound ini untuk memutar suara ketika tombol diklik, kemudian exchange sound untuk memutar suara ketika ambil kembalian, dan play ice cream sound untuk memutar suara ketika proses membawa es krim. Selanjutnya ada metode show animation, ini metode untuk memulai animasi pembuatan es krim. Selanjutnya ada metode low cone yang untuk menggambar cone es krim. Selanjutnya ada metode animate dispenser start yang untuk membersihkan kanvas dan memulai animasi. Selanjutnya ada metode animate next item, ini untuk proses anti animasi. Kemudian ada metode animate scope, ini untuk metode ini adalah animasi spesifik untuk membuat scope. Selanjutnya ada metode animate topping, ini untuk animasi topping es krim. Ada metode finish transaction, jadi metode ini dipanggil setelah semua animasi selesai. Di sini kita set untuk output sama dengan self mdfa delta non, artinya kita mengirim input non atau tidak ada ke DFA sebagai sinyal bahwa animasi telah selesai. Selanjutnya update cookie dan show change, so tampil kembali ya. Tadi ada metode calculate change, ini adalah metode fungsi rekursif iterating untuk mencari semua kombinasi uang kembali yang pas. Jadi akan dicari satu persatu kombinasi uang kembalian yang pas, dan apabila gagal proses backtracking ini maka return non. Jadi metode ini tidak menemukan solusi, jalur ini dianggap gagal. Ini ada metode show change, jadi metode ini untuk menghitung dan menampilkan gambar uang kembalian. Dalam metode ini pertama-tama akan dihapus gambar uang kembalian dari transaksi sebelumnya jika ada, kemudian mengambil jumlah kembalian dari DFA yang disebut pada variable amount. If amount kurang dari atau sama dengan 0, maka tidak ada kembalian atau return. Kemudian kita buat daftar denominasi yang tersedia diurutkan dari besar ke kecil. Selanjutnya tahap 1 kita coba temukan kombinasi yang pas menggunakan algoritma backtracking uang kembaliannya. Selanjutnya tahap kedua, jika backtracking gagal, bills to return is none atau tidak ada, maka kita gunakan algoritma greedy. Jadi algoritma greedy ini akan memilih uang atau nominal yang terbesar sampai dengan uang kembaliannya itu pas. Kemudian jika nominal uangnya itu tidak ada yang sesuai gitu untuk mengembalikan uang yang pas, maka dianggap gagal. Jadi di sini uang yang dikembalikan itu akan tidak sepenuhnya dikembalikan, akan harus sisa. Misalnya kembalian 3.000 itu yang dikembalikan hanya 2.000, 1.000-nya itu karena tidak ada nominal uangnya maka tidak dikembalikan. Tadi ada metode check change. Jadi metode ini dipanggil ketika
tombol ambil kembalian dan selesai ditekan. Dalam metode ini akan mereset mesin, kemudian memutar suara kembalian, uang kembalian, dan selanjutnya menghapus gambar uang kembalian, menghapus semua gambar screen dari kanvas, menggambar ulang teks default di tengah kanvas, membersihkan notifikasi, mengupdate seluruh GUI, dan terakhir mengembalikan current state menjadi idle. Terakhir adalah titik masuk dari program ini, ada pengkondisian if name sama dengan main. Ini untuk mengecek jika nama file utamanya adalah main, maka app sama dengan app. Maksudnya ini adalah membuat instance atau objek dari kelas aplikasi, kemudian app main loop ini untuk menjalankan event loop utama, yaitu membuat jendela tetap buka untuk program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya ada Mode Pradana Kusuma dengan NIM Makir 023 akan menjelaskan mengenai logika dari vending mesin mesin es krim tersebut. Pertama, di sini ada mendeklarasikan self state, yaitu idle, ice cream selection, topping selection, waiting for payment, dispensing item, dan returning change. Kemudian ada item types, yang dimana vanilla scoop dan coklat scoop itu dikategorikan sebagai scoop. Dan ada karamel dan sprinkle itu dikategorikan sebagai topping. Dan ada self menu price, yaitu vanilla scoop dan coklat scoop itu diberi harga 10.000, karamel dan sprinkle diberi harga 2.000. Kemudian ada set alfabet, yang dimana ini set inputnya yaitu next, checkout, cancel, dan nominal uang yaitu 2.000, 5.000, 10.000, dan 20.000. Ada dev reset, yang dimana ini digunakan untuk mengembalikan mesin ke kondisi awal untuk transaksi baru, mana self current state-nya di set ke idle, selected itemnya masih kosong, total price 0, money inserted 0, dan change to return-nya 0. Selanjutnya ada dev delta, yang dimana ini logika utama dari mesinnya, mana self state-nya itu sama dengan self current state dengan outputnya masih kosong. Jika state sama dengan idle dan menerima input berupa scoop, maka total price-nya itu akan ditambahkan sesuai dengan pilihan scoop yang dipilih oleh pembeli. Kemudian self current state-nya akan di state ke state selanjutnya, yaitu ice cream selection dengan output scoop pilihan ditambahkan pilihan scoop lagi atau tekan next. Kemudian elif state ice cream select, jika state itu ice cream selection dengan menerima input scoop kembali, maka total price akan menambahkan sesuai dengan harga scoop yang dipilih. Dengan output yaitu scoop yang dipilih ditambahkan dengan menampilkan total harga saat ini. If jika pengguna memilih next, maka self current state-nya itu di set ke next state, yaitu topping selection. Kemudian jika memilih cancel, yaitu output akan pesanan dibatalkan dan mesin akan di reset ke kondisi awal, idle. Kemudian end state di topping selection dan menerima input berupa topping, mesin akan total price-nya itu akan ditambahkan sesuai dengan topping yang dipilih. Dengan output topping yang dipilih ditambahkan dengan total sekian. Kemudian input jika memilih checkout, jika masih kosong, maka output akan melontarkan keranjang kosong, pesanan dibatalkan dan mesin di reset. Kemudian jika sudah terdapat pesanan, maka self current state-nya akan di-set ke waiting for payment. Dengan output, pesanan dikonfirmasi dengan total sekian, silakan memasukkan uang. Jika
Jika memilih cancel, maka output akan pesanan dibatalkan dan mesin akan di reset. Selanjutnya yaitu ketika state di waiting for payment. Jika pengguna menginputkan uang sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan pada mesin, maka money insertnya akan ditambah dengan output uang misal 10.000 diterima, total yang dimasukkan adalah 10.000. Nah, jika uang yang dimasukkan itu sudah lebih dari atau sama dengan total price itu, maka save current state akan di set ke dispensing item dan output akan menampilkan pembayaran cukup dan memproses pesanan. Jika belum, maka outputnya berupa uang masih kurang dan mesin akan meminta uang kembali. Kemudian jika cancel, maka uang yang sudah diinputkan itu akan dikembalikan dan save current state-nya di set ke returning change dengan output pembayaran dibatalkan, uang Anda sebesar sekian dikembalikan. Kemudian pada state dispensing item di mana akan mengeluarkan pesanan yang telah dipesan. Kemudian save current state itu akan set state-nya ke returning change dengan output mengeluarkan item yang telah dipesan. Jika terdapat kembalian, maka output akan silakan ambil kembalian Anda, terima kasih. Dan jika tidak, maka tidak ada kembalian. Kemudian mesin akan kembali ke set idle. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demo dari vending machine. Baik, di sini saya akan menjelaskan demonstrasi dari vending machine ice cream dengan beberapa skenario. Skenario pertama yaitu ketika pembeli membeli item dengan lengkap yaitu scoop dan topping. Pertama kita akan memilih vanilla scoop, kemudian memilih next untuk memilih topping, kemudian pengguna memilih topping karamel. Kita check out untuk melakukan pembayaran. Nah, kondisi di skenario di sini kita akan melakukan pembayaran dengan uang yang cukup. Total harga di sini yaitu 12.000. Kita akan memasukkan uang 20.000. Maka pesanan akan langsung diproses. Mesin akan mengeluarkan item sesuai dengan pesanan dan beserta juga dengan kembaliannya. Nah, kemudian skenario selanjutnya yaitu ketika pembayarannya masih kurang. Kita memilih scroll scoop, next, topping sprinkle, dan check out. Nah, di sini total harganya itu 12.000. Ketika kita menginputkan nominal uang kurang dari total, misal 10.000, maka di sini uangnya itu masih kurang dan mesin akan meminta kembali nominal uang hingga sesuai dengan total harga. Misal kita masukkan 12.000, uang sudah cukup dan pesanan pun diproses. Di sini karena uangnya pas, jadi tidak ada kembalian. Skenario selanjutnya yaitu pembeli membeli item dengan scoop saja tanpa topping. Kita akan pilih scoop di sini. Dan kita next. Pada saat pemilihan topping, kita langsung memilih check out untuk proses pembayaran. Kita akan masukkan nominal uang dan pesanan seperti biasa akan diproses. Skenario selanjutnya yaitu ketika pembeli memilih maksimum topping yang dapat dipilih dan juga maksimum dari scoop yang dapat dipilih. Misalnya kita memilih vanilla scoop, coklat scoop, dan vanilla scoop. Nah, di sana pada bagian status terdapat keterangan maksimum 3 scoop telah terpilih. Jadi ketika pengguna ingin memilih scoop lagi, maka tidak bisa. Kemudian kita milih next. Pada bagian topping, kita akan memilih topping. Nah, ketika sudah 3 topping, maka pada bagian status
menampilkan maksimal 3 topping telah terpilih. Jika pengguna memilih topping kembali, maka tidak akan bisa. Selanjutnya kita check out untuk melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran seperti biasa. Maka pesanan akan diproses, dikeluarkan oleh mesin serta dengan kembalian. Di sini tidak ada kembalian. Kemudian skenario ketika kita membatalkan pesanan saat memilih topping. Scoop. Dan kita udah pilih topping. Nah, di sini kita akan ingin membatalkan pesanan, maka kita akan mengklik cancel. Nah, pada status pesanan akan dibatalkan dan mesin akan kembali ke kondisi awal. Kemudian skenario yang terakhir yaitu ketika saat proses pembayaran kita sudah menginputkan uang, namun kita ingin membatalkan pesanan. Kita pilih scoop dan pilih topping dan check out. Nah, di sini kita mencoba untuk memasukkan nominal uang 10.000 dan 5.000. Nah, di sini kita membatalkan pesanan dengan cancel, maka mesin akan mengembalikan nominal uang yang setelah kita inputkan, yaitu 10.000 dan 5.000. Kita ambil kembalian, ambil uang yang telah diinputkan, dan mesin akan kembali ke state awal, ke kondisi awal untuk menerima input pengguna yang lain lagi. Sekian demonstrasi yang dapat saya lakukan pada vending mesin ice cream. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, Deterministic Finite Automata atau DFA adalah model komputasi yang menggambarkan sistem dengan sejumlah keadaan terbatas, di mana setiap input selalu menghasilkan satu transisi yang pasti. Dalam penerapannya pada vending mesin es krim, DFA digunakan untuk memodelkan alur kerja mesin mulai dari menerima uang, memilih rasa, hingga mengeluarkan produk. Setiap langkah transaksi direpresentasikan sebagai state dan transisi yang deterministik, sehingga sistem bekerja secara teratur, logis, serta mudah dipahami dan diuji. Dengan demikian, penerapan DFA membantu memastikan vending mesin beroperasi secara konsisten dan tanpa kesalahan logika. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dan sekian, terima kasih.